Aku penguasa laut. Aku cinta kamu. Percayalah. Ayo maju. Aku Ludiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Tentunya kalian semua dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani, dan kalian masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, nah, sebelum kita melakukan atau memulai pelajaran seni budaya pertemuan ke-11, tidak ada salahnya kalau Pak Ludi cuci tangan dulu ya kan? Sesuai prokes. Cuci tangan dulu, sudah pakai masker. Kenapa nak? Gak asik kalau pakai masker. Oke, saya buka. Nah, penasaran ya dari tadi ya, kenapa sih pakai masker? Karena ada yang baru dalam kumis Pak Ludi, ya kan? Oke. Kenapa? Oh ya, sebelum memulai pelajaran di pertemuan ke-11 ini, Pak Ludi punya pantun buat kalian. Ikan sepat, ikan lele, ikan gabus. Lebih cepat, tidak bertele-tele, lebih bagus. Pak Ludi langsung masuk ke poin materi aja. Oke? Ya. Untuk pertemuan ke-11 pelajaran seni budaya ini, Pak Ludi hanya ingin menegaskan tentang ujian praktek penilaian tengah semester ganjil yang di BGJ nak. Iya dong. Gimana? Kalian sudah pada latihan? Belum? Waduh. Jangan dong nak. Meskipun di era pandemi seperti ini, kita harus tetap semangat seperti Bung Tomo. Berjuang atau mati. Kalau nggak mau berjuang, ya jangan mati juga lah. Kan kita masih punya sisa semangat. Oke? Nah, gini. Kalau kalian punya kendala dalam latihan-latihan, silakan hubungin Pak Ludi. Dan kalau misalnya kalian punya kendala dalam mengumpulkan teman-teman kalian, ya kalian boleh ngubungin wali kelas untuk menegur teman-teman kalian. Kenapa susah untuk dihubungin? Masa sih satu kelompok 5 anak aja kalian nggak bisa? Bisa kali, masa enggak? Bisa ya? Iya dong. Saya tahu kalian sudah jenuh di rumah. Saya tahu kalian tuh udah nggak tahan di rumah terus. Aduh, udah bosen juga main game ya kan? Iya dong. Saatnya kalian harus berani melangkah keluar kamar, keluar rumah untuk menuju sekolah dan belajar. Ya, seperti biasa memang di semester ganjil pertengahan semester ini Pak Ludi mengadakan ujian praktek ya. Untuk kelas 7, udah tahu kan menyanyi lagu nasional dan hafalan Pancasila? Kenapa? Kenapa harus menyanyi lagu nasional, Ustadz? Ya, supaya kalian itu memiliki jiwa patriotisme nak. Dan kenapa kalian harus hafalan Pancasila? Ya, mendukung jiwa patriotisme itu tadi. Kelihatannya memang mudah ya mengucapkan Pancasila, tapi kita lihat belum tentu semudah yang kalian bayangkan. Karena apa? Karena kalian mengucapkan teks Pancasila itu di depan umum, di ruang publik, apalagi menyanyi lagu nasional. Kenapa nak? Kriteria penilaiannya udah nggak usah dipusingin, kriteria penilaiannya yang tahu hanya Pak Ludi ya. Dengan kalian berani tampil saja itu nilai kalian sudah KKM. Apalagi kalian menggunakan kostum. Iya, dilengkapi dengan kostum, terus nyanyinya pakai musik. Terus atau kalian mau akapelaan, boleh, nyanyinya bersaut-sautan, boleh. Ya, itu untuk yang kelas 7. Ingat. Terus yang kelas 8, yang kelas 8 ini kan pantomim ya. Temanya pandemi. Kenapa? Susah? Enggak dong, kan tiap hari kalian sudah prokes. Ambil cerita-cerita yang sehari-hari aja. Ya, misalnya 5 anak dibagi. Satu anak bergerak bangun tidur menggunakan masker. Satu anak bergerak mandi. Satu anak bergerak pakai seragam. Satu anak bergerak sarapan. Terus ketemu di sekolahan belajar. Nah, kan sudah sampai 5 anak langsung ketemu di kelas belajar. Oke? Atau gini, yang tema-tema bermain, walaupun itunya pandemi ya COVID-19,
kalian bisa ngambil cerita bermain layang-layang. Kan seru tuh bermain layang-layang tapi menggunakan prokes. Gimana tuh? Seru kan? Atau yang hobi olahraga. Misalnya kalian mengangkat tentang futsal. Tapi temanya pandemi, ya kan? Ya udah, sebelum kalian main futsal, main bola dengan gerak-gerak pantomim gitu, ya kalian prokes dulu. Terus kendala-kendalanya kan ada aja ya. Oke nak? Terus kelas 9. Kelas 9, ingat nih. Ustadz Ludi mengingatkan ya. Kelas 9. Kalian itu sudah mengalami ujian praktik dari kelas 7. Ya. Kelas 7 kalian sudah tampil di BGJ menyanyi. Kelas 8 kalian menyanyi dan menari lagu daerah. Nah, kelas 9 sekarang kalian sudah waktunya tari kreasi modern. Jadi nggak ada alasan dong kalian tidak mengenal teman kalian satu kelompok. Karena apa? Karena ya Pak Ludi sudah membentuk kelompok itu dari kelas 7 dan tidak ada perubahan sesuai nomor urut absen. Ya. Ustadz bingung nih, materinya kok ada kelas 7, kelas 8, kelas 9. Ya nak, sengaja Pak Ludi membuat materi seni budaya pertemuan ke-11 ini secara universal. Ya, supaya kita semua bisa menikmati bahwa Pak Ludi punya konsep ujian praktek ini bukan dadakan. Itu sudah tersusun seperti di pertemuan pertama. Ayo, siapa yang belum mencatat ngumpulkan tugas pertemuan pertama? Pasti nggak paham tentang konsep ini. Karena apa? Karena itu sudah dijelaskan nak di pertemuan 1, ya kan? Agendanya. Iya. Oke, nah sekali lagi Pak Ludi tunggu konfirmasi dari kalian, jadwal latihan kalian. Jika kalian kesulitan, hubungi Pak Ludi. Pak Ludi siap membantu kalian. Ingat ya, membantu kalian, bukan membuatkan pujian kalian, bukan, membantu. Misalnya kalian nggak bisa bikin gerakan pantomim, ya Pak Ludi nanti akan bantu mengarahkan. Begitu juga dengan tari kreasi. Kalian kesulitan, Pak Ludi untuk bantu mengarahkan. Nah, untuk yang kelas 7, begitu kalian bingung Pak nyanyi apa yang gampang? Gampang-gampang aja nak yang sering kalian nyanyikan. Misalnya Indonesia Raya, itu kan sering kalian nyanyikan pada suatu upacara. Kemudian nyanyi 17 Agustus, sering juga kalian nyanyikan kan? Atau yang lebih pendek lagi, yang dari Sabang sampai Merauke, atau berkibarlah benderaku, atau padamu negeri, boleh ya. Cari yang gampang-gampang aja dan nggak ada alasan kalian nggak bisa, karena sekarang adalah era digital nak. Semuanya bisa dilakukan komunikasi secara langsung. Iya dong, kan kalian bisa video call melalui WhatsApp, ya kan? Iya. Dan ingat, Pak Ludi tadi waktu di perjalanan menuju sekolahan sudah mendengar Pak Wali Kota. Ayo, siapa yang tahu Pak Wali Kota sekarang? Namanya siapa? Siapa? Betul, Pak Eri Cahyadi. Tadi Pak Ludi waktu di perempatan mendengar informasi atau himbauan yang diberikan Pak Eri Cahyadi bahwa Surabaya sudah memasuki zona kuning level 1. Berarti sebentar lagi sudah mengarah ke zona hijau. Dan Pak Ludi sudah ngecek juga nih nak, bahwa di mall itu sudah boleh masuk. Iya, terutama yang sudah vaksin. Kalian sudah vaksin kan? Iya. Yang nggak vaksin aja, anak umur 12 tahun, di bawah 12 tahun juga udah bisa masuk ke mall. Jadi nggak ada alasan kalian tidak dapat izin. Ngomong-ngomong soal izin, nah gini ya nak, seperti Mas Nadiem Makarim. Kenapa? Kalian nggak tahu Mas Nadiem Makarim posisinya apa? Dia itu Bapak Menteri Pendidikan dan Budaya nak. Iya, seperti kata Mas Nadiem, itu bahasa akrab kami memanggil beliau. Mas Nadiem bilang, selama zona kuning atau hijau silakan boleh bertatap muka, ketemu pembelajarannya. Dan yang paling utama adalah dapat izin dari orang tua nak. Yang kedua, dapat izin dari lembaga yaitu sekolahan. Yang ketiga, kalian dalam kondisi sehat walafiat jasmani dan rohani.
Jadi kalau kalian tidak dapat izin dari orang tua, kalian tidak dapat izin dari sekolahan, atau kalian sedang sakit, maaf ya nak, kalian sebaiknya jangan datang ke sekolah. Kalian sebaiknya jangan ikut ujian. Karena apa? Karena itu sudah jelas peraturannya, dilarang sama Mas Nadiem, sama pemerintahan. Oke nak? Ya, seperti yang tadi Pak Ludi bilang, ikan lele tidak bertele-tele, ikan cepat lebih cepat, ikan gabus lebih bagus. Jadi lebih cepat, tidak bertele-tele lebih bagus. Sekian informasi dari Pak Ludi. Kalau ada kesulitan silakan hubungin Pak Ludi. Tetap semangat ya nak. Ini Mendikbud Nadiem Makarim ingin mengingatkan sebagai menteri dan sebagai orang tua bahwa untuk zona kuning dan hijau, sekolah tidak bisa mulai pembelajaran tatap muka tanpa persetujuan orang tua melalui persetujuan komite sekolah, yaitu perwakilan orang tua di masing-masing sekolah. Dan bahkan kalau sekolah itu mau melakukan tatap muka dan sudah akan membuka, masing-masing orang tua anak boleh tidak memperkenankan anaknya masuk ke dalam sekolah kalau mereka belum nyaman, dan mereka diperbolehkan melanjutkan PJJ jika orang tuanya tidak memberikan izin untuk masuk sekolah tatap muka. Dan yang kedua ingin saya ingatkan bahwa pada saat sekolah melakukan pembelajaran tatap muka, kondisi protokol kesehatannya sangat ketat. Masing-masing rombel hanya diperbolehkan maksimal 50% dari kapasitas, berarti harus melakukan rotasi shifting semua sekolah ini. Dan juga tidak ada lagi aktivitas kantin, berkumpul, ekstrakurikuler yang akan ada resiko interaksi antara masing-masing rombel. Hanya boleh sekolah, langsung pulang setelah sekolah. Dan tentunya wajib memakai masker dan berbagai macam checklist yang sangat ketat. Poin yang ketiga adalah bahwa 88% daripada daerah 3T terluar tertinggal di Indonesia yang sangat sulit untuk bisa melakukan PJJ itu ada di zona kuning dan hijau. Saya sebagai menteri dan orang tua hanya ingin mengingatkan 3 poin ini bahwa relaksasi zona kuning dan hijau itu semua kuncinya keputusan ada di orang tua, bahwa protokol kesehatan pada saat tatap muka itu sangat berbeda dari pra-pandemi dengan rotasi shifting. Dan yang ketiga adalah bahwa banyak sekali daerah-daerah yang tidak bisa melakukan PJJ bisa mulai melakukan tatap muka agar mereka tidak ketertinggalan dari sisi pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi himbauan dari video rekaman Mas Nadiem Makarim. Ya, jadi sudah jelas ya, nggak ada alasan kalian tidak bisa ikut ujian. Oke nak? Pak Ludi tetap berharap bahwa kalian tetap selalu menjaga kesehatan dan prokes. Jika tidak ada pertanyaan atau ada pertanyaan silakan hubungin Pak Ludi sekali lagi. Pak Ludi akhirin materi seni budaya pertemuan ke-11. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah nak. Pak Ludi lanjutkan ya. Untuk kelas 9, di pertemuan ke-10 ini Pak Ludi akan menjelaskan tentang proposal ujian praktek tengah semester ganjil, atau istilah lainnya adalah penilaian tengah semester ganjil, ya, dengan tema tari kreasi modern. Ya, di situ ada poin pertama dasar. Kenapa sih dibuat ujian praktek di PTS ini? Ya, tujuannya adalah untuk mempertahankan seni tari sebagai seni pertunjukan agar tidak punah di kalangan anak-anak remaja sebagai regenerasi bangsa Indonesia. Ya, oke, itu yang pertama. Terus kalian pasti bertanya, kenapa tidak menggunakan tari tradisional, Pak? Kenapa harus tari modern? Kan itu budaya barat. Bagus, itu pertanyaan bagus.
Tari tradisional kan kalian sudah dapat di kelas 8. Kalian sudah pernah ujian. Masa saya ulang lagi? Jadi karena kalian kelas 9, kalian juga harus mengenal bukan hanya seni tari tradisi dan seni tari tradisional, tapi kalian juga harus mengenal yang namanya tari budaya barat. Ya, temanya adalah hip hop break dance. Wah, jadi Pak Ludi nggak mau tuh melihat kalian menari kreasi modern yang melambai-lambai. Kalian harus energik, ya, harus punya semangat. Oke, yang kedua, menerangkan hasil pembelajaran yang tertera pada bab 5-6, yaitu tentang tari kreasi modern. Memang ada di buku kalian, nak, di bab 5 dan bab 6. Ketiga, mengetahui aneka ragam tari kreasi modern. Keempat, memberi wawasan tentang ilmu seni tari. Kelima, melatih percaya diri kepada peserta didik. Itu tujuannya Pak Ludi membuat ujian praktek tari kreasi modern. Dan ingat, ya, ini sudah disepakati sama ibu kepala sekolah dan ibu kurikulum. Ujian kalian itu nanti lokasinya di BG Junction. Ruangnya insya Allah di Multi Star 1. Ya, depannya Stardust itu di lantai L2. Jumlah siswa yang akan diuji untuk kelas 9 tahun ini adalah 168. Ya, dibagi menjadi 2 sesi. Untuk sesi pertama, ya, hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021. Ya, maaf ya itu ya, tulisannya masih kurang 1 ya. Masih 2021. Kelas 9A B C berkelompok sesuai dengan nomor urut absen. Waktunya dari 10.30 sampai 13.30, panjang tuh. Jadi setengah 11 sampai jam setengah 2. 3 kelas langsung saya geber habis. Maju, yang siap maju per kelompok. Terus yang kedua, sesi 2 itu jam 14 sampai jam 16.30. Khusus cewek 9 EDF. Saya habisin semua itu langsung 3 kelas. Ya, yang siap maju per kelompok. Untuk kriteria penilaian di sini Pak Ludi ingin menilai hafalan gerakan tari kreasi modern kalian. Terus bagaimana kalian menciptakan gerak tari kreasi modern. Lalu kreativitas menggunakan kostum. Karena kalian pada saat ujian praktik nanti itu tidak menggunakan seragam, nak. Kalian pakai baju bebas atau istilahnya itu kostum sesuai dengan tari kreasi kalian. Ya, di situ ada 3 kolom, ada 3 kriteria penilaian, ya. Jumlah skornya nanti diperoleh dibagi 3, bukan dibagi 4 ya, dibagi 3. Ketentuan lain bagi siswa yang tidak mengikuti ujian PTS, ya, karena tidak dapat izin orang tua, karena sakit, ya, kalian tidak usah berkecil hati. Ya, kalian bisa membuat video rekaman dan kirim ke link OneDrive yang sudah Pak Ludi kasih di grup WA Seni Budaya. Oke, nak. Jika kalian ingin bertanya dan masih ada pertanyaan atau belum paham, silakan aja kalian telepon Pak Ludi di WA ya. Atau kalian mau video call satu kelompok pun boleh. Nanti kasih masukan. Chatting aja WA boleh. Pokoknya senyaman mungkin lah kalian membuat karya. Nggak usah takut salah ya, nak. Jika kalian memang masih kesulitan membuat gerakan atau ada kendala per kelompok, silakan datang ke sekolah. Latihan. Ya. Bikin jadwal, bikin janji, jangan dadakan. Dan jangan lupa, nak, kalian harus bawa speaker aktif sendiri, Bluetooth. Iya. Ya, harus dijadwal, terjadwal. Nggak boleh kalian dadakan datang bergerombol, nggak boleh. Harus terjadwal karena sekolah kita ini masih belum buka sepenuhnya, ya. Bikin janji.